Yang kedua, usahakan membaca Al-Quran di setiap malam, supaya kalau ada malam Lailatul Qadar di malam itu, kita mendapat pahala membaca Al-Quran selama 83 tahun setiap malam. Ya Pak ya. Yang ketiga, usahakan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, termasuk sholawat yang banyak di malam 10 malam terakhir itu. Supaya apa? Supaya kita juga kalau pas kedapatan malam Lailatul Qadar, kita orang yang berzikir sepanjang 83. Yang keempat, kalau bisa usahakan di setiap malam sedekah, ya, mau kasih orang miskin, mau masukin kotak amal di masjid, ya, kita sedekah supaya kalau pas Lailatul Qadar kita sama dengan orang yang bersedekah dengan nominal 5.000, 10.000, 50.000, ya, itu selama 83 tahun. Ini salah satu. Karena kita nggak tahu di malam berapa terjadi Lailatul Qadar, dan karena itu kita menebar, ibarat orang mancing menebar jala, ya. Kalau pas malam 21, alhamdulillah kita malam 21 udah baca Quran, udah qiyamul lail, udah sedekah, udah zikir. Kalau pas malam 23, alhamdulillah kita pun sudah melakukan kebaikan. Kalau pas malam 25, kita pun demikian. Jadi kita insya Allah dengan itu ada harapan lebih banyak untuk bisa ketemu malam Lailatul Qadar. Hanya saja Lailatul Qadar itu karena dia bagaikan piala trofi, maka dia hanya diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang berhak menerima. Namanya piala nggak bakal diberikan sembarangan. Maka orang-orang yang lebih layak mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang bersungguh-sungguh ibadah dari awal bulan, bahkan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dia sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari sama-sama mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan ini, mendapatkan kehormatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah malam Lailatul Qadar ini dan mendapatkan, ya, pahala dan kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya, naik derajat di dunia dan di akhirat, kaya dan sejahtera di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup dari jemaah, ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait menggapai Lailatul Qadar? Kami persilakan. Omar mungkin mau nanya? Ada yang lainnya? Balik. Gimana? Silakan. Pak Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentu saja orang itu menjadi orang yang lebih baik, ya, orang yang lebih baik, lebih semangat beribadahnya, dan ya tadi ada kebaikan di dalam urusan dunianya saja juga, bukan hanya urusan akhirat. Ya tadi yang berdagang, bisnisnya besar, ya, yang belajar ilmu menjadi orang alim, orang hebat, orang berilmu, yang berkarir, barangkali karirnya adalah kemudian meroket dan seterusnya. Itu salah satu ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Di samping secara spiritual dia orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa?
dalam satu keterangan di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril itu menyalami orang tersebut, ya, disalami dia dan diberikan ucapan selamat oleh malaikat Jibril. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Katanya orang yang mendapatkan ucapan selamat dari malaikat Jibril, raqqa qalbu, hatinya menjadi lembut. Orang itu orang yang mudah tersentuh hatinya lembut, hatinya lunak. Itulah orang yang diberikan selamat oleh malaikat Jibril. Ya, insya Allah kalau udah dapat Lailatul Qadar, ibadahnya semangat, ibadahnya tidak malas lagi, ya, kehidupannya akan lebih baik, keluarganya baik, semuanya baik. Itu ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang di fakultas. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkan pertanyaan Mas Ari tadi, saya melihat apa betul ya, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu sebelumnya telah melakukan ikhtiar yang ekstrim gitu. Jadi misalnya ya dia orang yang baik, istilahnya dia itu orang baik sebelum Ramadan itu sudah baik, katanya dia itu orang yang istiqomah terus memperbaiki diri, kemudian bahkan mungkin begini ya. Jadi misalnya dia kelihatan banget mujahadahnya di bulan Ramadan misalnya. Nah, lain misalnya saya waktu haji itu ketemu jamaah, saya tanya, ngobrol gini, bahasa Qurannya gimana Pak? Ya ini saya setiap habis sholat 5 waktu 1 juz, kan berarti beliau sepekan khatam selama 40 hari ya, kurang lebih 8 kali khatam gitu ya. Nah, mungkin bagi orang biasa kayak hal begitu kan berat ya. Nah, apakah begitu saja? Artinya sesuatu yang besar itu mungkin perlu diusahakan secara ibaratnya dengan jerih payah, dengan mujahadah seperti itu, atau bagaimana ya, maksudnya gini, sampai Allah misalnya menandai atau menghendaki seseorang itu dapat malam Lailatul Qadar itu, apakah seperti itu ya? Jadi misalnya kalau kita misalkan baca Quran ini, misalkan kalau ditanya berapa kali khatam sudah, nah ini mau khatam sekali, misalkan ada yang ditanya, saya udah 2 kali, alhamdulillah. Nah 2 kali itu kan berarti mujahadahnya luar biasa ya, baru 12 hari ya, hari ke-12, hari ke-15 sudah, baru setengah bulan sudah 2 kali. Nah, apakah ada ciri-ciri itu? Maksudnya apakah maksudnya gini, bahwa Lailatul Qadar itu bukan proses mendadak, dia soleh mendadak di bulan Ramadan kemudian dapat, tapi solehnya itu sudah lama. Dia juga sudah biasa dermawan, sudah biasa misalkan dalam hal kerjaan, dia juga orang yang bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bahkan membantu orang lain di pekerjaan, misalnya hal-hal begitu. Karena ini ada teman di lingkungan kami ini, kebetulan di lantai saya, mungkin teman-teman tahu ya, ini tukang, ya kalau bahasa Jawanya tukang, kalau bahasa Indonesia itu biasa dapat hadiah-hadiah, door prize. Kalau undian-undian itu beliau selalu dapat. Saya perhatikan ini kenapa nih beliau selalu dapat. Jadi sampai teman-teman itu, misalkan maaf kemarin itu kita suka ada
acara-acara gitu ya, acara 17-an atau acara apa yang ada doorprize-nya. Ini beliau ini selalu dapat. Sampai teman-teman kalau mau ada undian, kalau ada doorprize itu yang sifatnya ya apa, hiburan gitu ya, apa digilir apa di semacam diundi begitu, itu tidak mau kalau si beliau itu ada. Karena beliau ini sudah biasa dapat. Kalau ada beliau biasanya yang lain tersingkir, yang terpilih itu. Nah, saya perhatikan ini si Fulan ini, teman saya di satu lantai. Itu ini anaknya memang tekun, anaknya rajin dan ringan tangan membantu orang. Terus saya perhatikan juga jangan-jangan ini anak ini sama orang tuanya bakti banget ini. Apakah hasil apa namanya ya tentu hasil mujahadah beliau ya, mujahadah berbakti kepada orang tua dan termasuk juga tadi pernah suatu saat saya minta tolong satu pekerjaan di luar pekerjaan di kantor, padahal saya minta tolong, itu beliau dengan cepat sekali mau merespon itu dan membantu saya. Ya saya ketika pekerjaan itu atau hal itu saya kasih ke teman yang lain, padahal mungkin mampu mengerjakannya, tapi yang lain tidak merespon seperti itu. Nah ini apakah begitu? Apakah tadi Lailatul Qadar itu berhubungan dengan mujahadah yang kita lakukan sebelumnya, sehingga istilah bukan dadakan lah, bukan prestasi dadakan lah, kurang lebih gitu kan? Saya komentar. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya seperti tadi saya bilang, kalau Lailatul Qadar ini bagikan piala, tentu tidak diberikan kepada orang sembarangan. Itu mereka yang sudah berusaha. Karena kalau seandainya dia bisa didapatkan sembarangan, nanti orang hanya fokus kepada ibadah di malam-malam 10 terakhir aja. Malam 1 sampai 20 mau kelayapan, ibadahnya semau-maunya, seogah-ogahnya, kemudian nanti malam 20 baru mulai genjot ibadahnya. Tentu tidak demikian ya. Artinya malam 20 terakhir memang Rasulullah digambarkan itu kan meningkatkan frekuensi ibadahnya ya. Aiqazu ahlahu wa syadda wa syadda mizarahu. Rasulullah itu mengikat tali sarungnya, artinya tidak berhubungan dengan istri-istrinya, kemudian membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Itu di malam 20, bukan berarti hanya di situ, tapi sebelumnya sudah, tapi frekuensinya meningkat. Nah, gitu. Jadi saya sepakat betul itu memang itu tidak mudah mendapatkan Lailatul Qadar, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh kesungguhan. Meskipun ya kita juga harus menyadari bahwa aspek ritual itu salah satu aspek saja. Ya, kalau melihat tadi misalnya ada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan semacam itu biasanya juga berbarengan dengan hati yang bersih. Ya. Tidak ada wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Enggak ada rasa iri, enggak ada rasa dengki, enggak ada rasa hasad pada orang-orang beriman ya, karena kemuliaan ini Allah berikan ya, bukan hanya kemuliaan yang di luar diri tapi di dalam diri kita, dan ya, kita akan menuangkan sesuatu makanan atau minuman yang baik hanya di wadah yang bersih. Kalau wadahnya kotor, mangkoknya kotor, kita tidak akan mau makan di situ meskipun mangkok itu dari emas ya, tapi kotor, banyak lumpurnya, banyak misalnya sarang laba-laba karena nggak pernah dibersihin, dan tidak akan kita langsung pakai, harus dibersihkan dulu. Nah, maka pembersihan jiwa itu penting sekali untuk siap menerima yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga tentu saja husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada makhluk Allah itu juga penting. Yaitu ya kita berharap
besar bahwa Allah akan memberikan balasan kepada setiap usaha yang diberikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah itu. Jadi itu hal-hal yang menjadi patokan. Tapi ya, kembali lagi bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Ya, bisa terjadi kemuliaan Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah bukan hanya kepada ahli ibadah, mereka yang sudah sungguh-sungguh. Bisa jadi malam itu adalah malam Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah. Bisa jadi. Mungkin di malam itu ada seorang pemabuk, ya, yang merenung karena terlalu hancur hidupnya di tengah keheningan malam. Barangkali sentuhan Lailatul Qadar bisa membuat dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak soal itu, tapi memang kita tidak masuk ke ranah itu karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namun saya perlu kasih catatan bahwa kesungguhan dan mujahadah ini memang tidak bisa diseragamkan antara orang satu dengan orang lain. Misalnya tadi soal khatam Quran. Khatam Quran bagi orang yang mungkin ustadz yang di masjid, ibu rumah tangga yang gak ngantor, yang pagi biasanya masak, dia tidak masak karena lagi puasa, kemudian dia punya waktu banyak. Atau orang-orang yang sudah pensiunan, yang di rumah saja, dia punya waktu banyak untuk membaca Quran. Tentu pencapaian khatamnya lebih baik dibanding misalnya karyawan, ya, dari gelap sudah berangkat ke kantor, pulang gelap lagi, sampai rumah udah nyampe rumah udah tinggal capeknya, 2 jam di jalanan, macet dan sebagainya. Boro-boro